Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayati. Saya adalah calon motivator Bimba AIUEO yang saat ini sedang magang di salah satu cabang Bimba AIUEO di Pasar Minggu. Baik, hari ini adalah hari ketujuh saya sudah melaksanakan magang di Bimba AIUEO. Sesuai dengan ketentuan, saya akan menjawab soal yang ada pada hari ketujuh di SOP magang Bimba AIUEO. Yang pertama adalah berapa lama durasi waktu kegiatan Bimba AIUEO, yang dimana kegiatan bermain sambil belajar di Bimba AIUEO berlangsung selama 60 menit atau 1 jam. Lalu apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal, pembuka, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jadi dalam kegiatan awal tentu saja anak-anak akan dibuat merasa nyaman dan senang, yaitu bernyanyi sambil berdoa, yang dimana durasi waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit. Lalu pertanyaan nomor 3, apa saja yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa waktunya? Dalam kegiatan inti yang dilakukan oleh murid-murid adalah bermain sambil belajar, yang dimana itu meliputi membaca, berhitung, dan menulis. Dan kegiatan ini dilakukan selama 50 menit, dan dimanapun pembelajaran itu dilakukan secara menyenangkan. Lalu, apa saja kegiatan yang dilakukan di akhir dan berapa durasi waktunya? Saat anak-anak mau pulang atau saat murid ingin pulang, kegiatan terakhir pun juga dilakukan secara menyenangkan, yaitu bernyanyi dan berdoa, yang dimana kegiatan penutup atau kegiatan akhir ini dilakukan selama 5 menit. Lalu nomor 5, apa prinsip dasar atau hal dasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AIUEO? Yang dimana di sini prinsip yang harus dipegang adalah pembelajaran yang menyenangkan, lalu pembelajaran secara bertahap atau small step system, lalu juga dengan pendekatan individual system. Lalu yang keenam, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba AIUEO? Tentu saja kegiatan yang menjadi prioritas utama adalah menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak-anak usia dini. Lalu ke pertanyaan nomor 7, yaitu kapan motivator harus memberikan motivasi dan reward pada anak? Jadi motivator bisa memberikan motivasi pada anak saat anak menunjukkan perilaku positif atau mencapai sesuatu yang sudah ditargetkan. Lalu 8, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Tentu saja pada saat pembelajaran atau kegiatan bermain sambil belajar itu dilangsungkan dalam waktu 1 jam yang sudah disebutkan tadi. Lalu apa saja pengawasan dan pengendalian yang harus dilakukan oleh motivator? Pengawasan dan pengendalian yang harus dilakukan oleh motivator adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Lalu proses belajar bertahap dengan pendekatan individual, yang dimana motivator harus menjalankan atau melakukan pengawasan serta pengendalian pada saat bermain dan belajar ini dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, dengan pembelajaran yang bertahap, lalu dengan pendekatan yang individual atau personal seperti itu. Lalu nomor 10, apa saja evaluasi yang harus dilakukan dalam kegiatan bermain sambil belajar? Yaitu yang harus dilakukan adalah evaluasi yang harus dilakukan oleh para motivator adalah pemahaman terhadap materi. Bagaimana anak itu sudah memahami materi ataukah belum? Lalu dengan keterlibatan anak dan dalam kegiatan. Jadi di sini juga motivator harus melihat nih, harus mengevaluasi apakah dalam kegiatan ini murid atau anak-anak itu memiliki keterlibatan yang aktif dalam kegiatannya atau tidak. Lalu yang ketiga tentu saja kualitas interaksi dan komunikasi terhadap motivator dan anak, yang dimana kualitas interaksi dan komunikasi ini adalah salah satu syarat penting yang harus dipegang oleh motivator untuk mengevaluasi bagaimana interaksi dan komunikasi antara anak dan motivator itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah perkembangan anak atau keefektifan anak. Sudah sampai mana anak itu bisa mengerjakan atau anak itu sudah bermain sampai mana gitu. Jadi jangan sampai lupa, karena itu merupakan evaluasi oleh motivator yang harus sekali dipenuhi oleh motivator, karena sebagai pembelajaran juga ke depannya dan pembelajaran yang akan bisa dilakukan di hari yang akan datang kepada anak tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.